Persidangan itu perkara pidana nomor 26 garis miring 15 garis lawan bersama terdakwa dan Suparang garis 6 dibuka dan dikatakan terbuka umum. Baik, terdakwa siap ini. Siap sidangnya. Sesuai dengan dibaca sidang lalu, saudara sudah memberikan pembelaan. Hari ini kesempatan bagi penuntut umum untuk menanggapi pembelaan saudara dalam batu. Bagaimana penuntut umum? Sudah selesai waktunya, bisa dibacakan hari ini? Bisa. Bisa, selesai. Sudah. Baik, silakan dibacakan di persidangan ini. Terima kasih. Bagaimana, mau baca langsung atau bagaimana? Mungkin untuk yang pertama, secara substansial tidak terlalu beda. Yang pertama kita bacakan poin-poinnya dan tidak terlalu banyak. Mungkin yang kedua. Jadi mau dibacakan secara ringkas. Ya, bagaimana penasihat hukum, keberatan tidak? Terdakwa keberatan tidak? Tidak ya, baik, silakan dibacakan. Berdasarkan dari pangkalan Kerinci untuk keadilan, rakyat penuntut umum atas mata pembelaan saya dan saudara penasihat hukum terdakwa dan Suparang RC bahwa pada pokoknya kami jaksa penuntut di dalam rakyat ini tetap pada tuntutan kami dan karenanya menolak seluruh dalil dan pembuktian pledoi yang diajukan oleh hukum terdakwa. Dua nota pembelaan untuk pledoi penasihat hukumnya hanya berusaha untuk sedemikian rupa memperumit pokok perkara ini yang sesungguhnya sudah sangat terang benderang, jelas dan sangat mudah dimengerti. Penasihat hukum terdakwa bukan membantu persidangan yang menjadi serta majelis hakim memeriksa perkara yang menciptakan duduk perkara menjadi sangat jelas, melainkan justru sebaliknya, membuat duduk perkara menjadi keruh dan tidak jelas seolah sangat rumit serta menjadi gelap gulita. Padahal sesungguhnya pokok perkara aku sangat sederhana, yaitu terdapat bukti berdasarkan fakta-fakta persidangan secara sah dan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan. Perbuatan mana adalah merupakan tindak pidana sebagaimana termaktub dalam pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 nomor RI nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Bahwa dalam tanggapan ini kami hanya menanggapi terhadap poin-poin uraian analisa yuridis di dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang juga mencakup keseluruhan uraian baik fakta-fakta maupun dalil-dalil yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan. Kapan mengenai analisa yuridis? Bahwa substansi alasan dari nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa terhadap analisa unsur setiap orang adalah sebagai berikut. A. Subjek hukum dalam ketentuan pidana dalam undang-undang perkebunan ditujukan kepada kejahatan perorangan dan bukan kejahatan korporasi. Tanggapan bahwa kami sangat tidak sependapat dengan dalil penasihat hukum terdakwa menyebutkan subjek hukum dalam ketentuan pidana dalam undang-undang perkebunan hanya ditujukan kepada perorangan dan bukan terhadap korporasi. Hal ini didasarkan pada undang-undang perkebunan itu sendiri yang mengakui korporasi sebagai subjek. Bahwa undang-undang perkebunan yang mengakui korporasi atau badan hukum sebagai subjek dapat ditarik dari pengertian pada ketentuan umum yang menyebutkan pelaku usaha perkebunan adalah perusahaan perkebunan yang merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. B. Penuntut umum salah menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas terkait pertanggungjawaban direksi pengurus suatu perseroan. Tanggapan bahwa berdasarkan penjelasan kami pada huruf A di atas, di mana korporasi dalam hal ini merupakan subjek hukum dalam Undang-Undang perkebunan dan direksi pengurus dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Sehingga pernyataan penasihat hukum yang menyatakan penuntut umum salah dalam menurut terdakwa dalam kapasitas sebagai direksi atau pimpinan kegiatan PTAD untuk AKP Abatan yang kecil, sementara undang-undang perkebunan tidak meliputi atau mengatur kegiatan korporasi adalah sangat keliru. C. Pasal 59 KUH pidana menentukan dengan jelas batasan pertanggungjawaban pidana direksi komisaris atau badan hukum korporasi selaku pribadi. Tanggapan bahwa kami sangat sependapat dengan uraian penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya pada halaman 43 yang menyebutkan ketentuan pasal 59 KUHP hanya berlaku pada pelanggaran, bukan kejahatan, dan apabila terdakwa dipertanggungjawabkan selaku pribadi maka tidak dapat dikenakan sanksi pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan. Namun terdakwa dari Suparang RC didakwa melakukan tindak pidana adalah selaku direktur yang kesehariannya di PT AD Plantation and Industry menjabat selaku General Manager Probolinggo Kompleks yang di dalamnya termasuk AKP Abatan yang kecil yang perbuatan tersebut dilakukan untuk atau atas nama PT AD Plantation and Industry dan bukan sebagai pribadi. Maka terdakwa dapat bertanggungjawab sebagai pihak mengambil kebijakan yang memberi perintah dilakukan suatu perbuatan itu atau yang memimpin dilakukan suatu kegiatan dan mempunyai peranan untuk dan atas nama PT AD Plantation and Industry sehingga terjadi suatu tindak pidana dalam hal ini
substansi alasan dari nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa terhadap analisa unsur dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu adalah sebagai berikut. A. Lahan kebun KKPA Desa Batan Lelo Kecil merupakan milik masyarakat Desa Batan Lelo Kecil, bukan milik PT AD. Tanggapan bahwa kami sependapat dengan penasihat hukum terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, PT AD yang membangun dan mengelola kebun kelapa sawit di atas lahan KKPA Desa Batan Lelo Kecil tersebut. Namun demikian, titik berat unsur melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan bukan terletak pada kepemilikan lahan, melainkan pada kegiatannya berupa pratanam, penanaman, pemanenan, perawatan, dan sortasi yang semuanya dilakukan PT AD. B. Pengurusan perizinan lahan kebun KKPA dari awalnya telah dilakukan oleh dan atas nama Koptan S untuk kepentingan masyarakat Desa Batan Lelo Kecil. Dan C. PT AD sebagai kontraktor hanya sebatas membantu pengurusan izin Koptan S terkait kebun KKPA Desa Batan Lelo Kecil. Tanggapan bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, seharusnya pihak PT AD Plantation Industri yang di dalam yang termasuk KKPA Batan Lelo Kecil yang dalam hal ini dibawahi oleh terdakwa dalam melakukan kerjasama dengan Koperasi Petani Sejahtera untuk pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit KKPA Batan Lelo Kecil tidak membiarkan begitu saja kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dilakukan tanpa adanya izin usaha perkebunan. Apalagi terdakwa juga menjabat selaku direksi, akan tetapi terdakwa harus menelusuri kewajiban-kewajiban dalam peraturan perundang-undangan terkait izin dalam melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan, sehingga terlepas pihak mana yang diberikan izin usaha perkebunan, kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan baru dapat dilaksanakan setelah adanya izin usaha perkebunan. D. Kegiatan pembangunan atau budidaya tanaman di kebun KKPA Desa Batan Lelo Kecil merupakan desakan masyarakat Desa Batan Lelo Kecil untuk meningkatkan perekonomian mereka. Namun masyarakat tidak menginginkan hal tersebut menjadi hak usaha. Dan E. Kegiatan pembangunan kebun KKPA Desa Batan Lelo Kecil dilakukan oleh PT AD untuk atas nama Koptan S. Tanggapan bahwa dalam uraiannya penasihat hukum terdakwa menyatakan pembangunan dan pengelolaan kebun KKPA Batan Lelo Kecil bukanlah merupakan tujuan PT AD karena lahan KKPA bukan milik PT AD, sehingga usaha budidaya tanaman perkebunan yang dilakukan PT AD di atas lahan KKPA Desa Batan Lelo Kecil bukan usaha terencana dan terprogram dengan matang oleh PT AD. Hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam uraian analisa fakta pada halaman 14 yang menyebutkan sebagai perusahaan yang memiliki UP atau UPB, PT AD berdasarkan ketentuan pasal 11 Permentan nomor 26 tahun 2007 diwajibkan membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat tersebut dapat dilakukan antara lain dilakukan melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 tersebut, PT AD membangun kebun dengan pola KKPA Desa Batan Lelo Kecil. Sehingga jelas, kegiatan kerjasama pembangunan dan pengelolaan KKPA Desa Batan Lelo Kecil tersebut adalah merupakan tujuan utama dan telah terprogram oleh PT AD dalam melaksanakan ketentuan pasal 11 tersebut. F. Pembangunan dan pengelolaan kebun KKPA diketahui oleh pemerintah daerah setempat, dan walaupun kebun KKPA tidak memiliki UP, namun kebun KKPA masih diperbolehkan beroperasi hingga saat ini. Dan G. Tidak dihentikan kegiatan kebun KKPA karena tidak memiliki UP oleh pemerintah daerah setempat merupakan alasan dasar pembenar dalam hukum pidana. Tanggapan bahwa sejalan dengan uraian penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya dengan mengutip pendapat ahli Hairul Huda yang menyebutkan ketentuan pidana dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan merupakan rumusan delik agar ditaatinya norma administrasi dan seterusnya. Apabila berdasarkan hukum administrasi tidak ada pemberhentian, maka belum ada kesalahan di bidang administrasi dan untuk itu tidak perlu menggunakan hukum pidana terkait hal tersebut. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan dari barang bukti diajukan berupa persetujuan pencadangan lahan maupun izin lokasi yang mensyaratkan adanya jangka waktu untuk melanjutkan pengurusan izin usaha perkebunan, namun kelanjutan pengurusan tersebut tidak dilakukan dan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dilakukan oleh PT AD di atas lahan KKPA Batan Lelo Kecil tersebut tetap berjalan tanpa izin usaha perkebunan. Ya, terlepas ada atau tidaknya larangan dari pemerintah daerah dan tidak dihentikannya kegiatan tersebut, seharusnya PT AD sendiri yang dalam pengelolaan dan kepemimpinan terdakwa pada KKPA Batan Lelo Kecil wajib dengan itikat baik memenuhi segala persyaratan yang diperlukan dalam kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan tersebut. Dengan demikian, kami tetap berkesimpulan niat atau sengaja terdakwa dan atau PT AD untuk sengaja melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan telah terpenuhi dan terbukti.
kegiatan aman perkebunan tanpa izin dapat diterapkan terhadap badan hukum, maka meskipun terjadi pergantian pengurusan dalam badan hukum tersebut, pertanggungjawabannya dapat dimintakan pada pengurus yang baru karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh badan hukum. Kesimpulan untuk Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa dan para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, kami tim jaksa penuntut umum memohon agar ketua dan majelis hakim pengadilan negeri Pelalawan yang mengisahkan pengadilan Pengadilan memberikan keputusannya sebagai berikut: 1. Menerima tanggapan tim jaksa penuntut umum atas nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menolak dan mengesampingkan seluruh isi nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. 3. Menghukum terdakwa dari Suparang sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada sidang hari Selasa tanggal 8 Juli 2014. Demikianlah tim jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa dari Suparang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa 15 Juli 2014. Selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia dengan harapan majelis hakim berkenan dan menerima dan melakukan dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Jaksa penuntut umum Sobrani Nizar. Saudara terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, di penuntut umum telah membacakan tanggapan ya dalam bentuk replik terhadap nota pembelaan yang telah saudara sampaikan pada persidangan sebelumnya. Terhadap tanggapan atau replik yang disampaikan penuntut umum ini, saudara masih memiliki hak untuk menanggapinya dalam bentuk duplik sebelum kami bermusyawarah menjatuhkan putusan. Nah, bagaimana tanggapan saudara? Mau menanggapi atau serahkan kepada penasihat hukum? Kepada penasihat hukum. Bagaimana saudara penasihat hukum? Masih ada kesempatan untuk menanggapi dalam bentuk duplik. Mau secara tertulis atau tulisan atau bagaimana? Tertulis. Baik, ya. Sekali lagi ya, tanggapi dalam bentuk duplik. Tidak ada kesempatan lagi, kami akan bermusyawarah untuk menentukan putusan setelah itu ya. Baik, untuk kesempatan menanggapi dalam bentuk duplik, kapan mau ditanggapi? Bisa besok atau bagaimana? Besok boleh. Bisa dicoba besok? Besok ya? Maksimal sampai hari. Ya kami tanya siapanya, bisa nggak besok kira-kira? Misalkan besok ya boleh. Misalkan dulu besok ya. Nanti misalkan apa kita lihat bagaimana perkembangan besok ya. Jadi biasanya. Saudara ya, oleh penasihat hukum saudara menanggapi replik yang telah disampaikan umum dalam bentuk publik. Dan ini tadi tadi besok ya, tanggal 16 bulan Juli tahun 2014. Demikian ya. Ada pertanyaan cukup? Sudah, baik, perintah kepada umum agar orang-orang terdakwa pada persidangan berikutnya. Sidang hari ini selesai.